Selamat pagi, kembali kita ketemu dalam PJJ pada hari ini Jumat 30 Juli 2020. Kita melihat kembali KD esensial yang waktu pertama kali kita ketemu sudah saya berikan, yaitu KD esensial yang harus kamu kuasai sepanjang satu semester. Sekarang kita lihat yang 32 ada di situ ya. Di situ menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang metabolisme, khususnya di dalam enzim. Dan 42-nya menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim. Nah, di sini hari ini juga nanti kalian akan melakukan praktikum enzim. Tetapi praktikumnya dalam bentuk yaitu pengamatan dengan video dan pengamatan dengan teori. Kemudian kamu menganalisanya dengan kapasitas berpikir kritis. Oke, baik, kita lihat ya. Nah, sekarang apa itu pengertian? Nah, di sini nanti akan kamu lihat yaitu adanya yang namanya tentang pelajaran metabolisme. PPT-nya kau perhatikan nanti di situ akan ada yaitu tentang apa sih metabolisme itu? Ya, lalu kemudian terdiri daripada apa sih metabolisme itu? Apa perbedaan dari metabolisme tersebut? Kalau dibagi atas 2 atau 3, apa perbedaannya dan apa namanya? Lalu kemudian dalam hal ini, yaitu metabolisme, ada 3 hal yang kita pelajari. Yaitu yang pertama mengenai enzim, yang kedua mengenai katabolisme, yang ketiga mengenai anabolisme. Yang pertama sekali kita pelajari dulu yaitu yang namanya yaitu enzim. Nah, di sini kita akan melihat di PPT-nya apa ya enzim itu, terus kemudian apa ya sifat-sifat enzim itu, karakteristik enzim itu gimana sih, struktur enzim itu gimana sih, lalu kemudian apa kerja enzim tersebut, bagaimana enzim itu dapat bekerja, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim tersebut, dan di mana saja enzim tersebut terdapat di dalam kehidupan kita. Kamu akan lihat semuanya ini di dalam yaitu PPT-nya. Nah, setelah kamu melihat semuanya PPT tersebut, kau perhatikan ada teori-teori yaitu tentang enzim tersebut. Apa itu holoenzim, apoenzim, ya, koenzim, faktor inhibitor, ya. Terus kemudian ada teori lock and key, teori induced fit, dan sebagainya. Perhatikan dengan benar-benar karena ini merupakan KD esensial yang harus kamu kuasai kalau kamu ingin untuk berkompetensi dengan sesama SMA di seluruh Indonesia. Nah, setelah kamu kuasai itu, kau pelajari, lalu dengarkan video di dalam praktek tersebut. Nah, di video itu, yaitu kamu akan melihat cara alat-alat yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan, cara kerjanya, dan yaitu variabel-variabelnya. Nah, nanti kamu akan menghubungkan yaitu dengan teori yang telah kau pelajari dan baik dari buku-buku BSE yang telah ada saya kirimkan di WA, dan nanti kau akan isi LKS yang sudah saya kirim melalui WA. LKS-nya kau isi dan kau jawab. Setelah selesai itu, berarti kamu sudah mempunyai kompetensi untuk yaitu mengerjakan 4-2 tadi, yaitu melakukan praktek. Dan di sini kau prakteknya benar-benar yaitu pola pikir kritisnya kalian akan lakukan. Karena harus variabel apa yang harus saya berikannya. Kalau variabelnya begini, bagaimana ya? Perhatikan tadi, yaitu teorinya, PPT kembali bolak-balik kamu lihat, yaitu kerja enzim, siapa yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti itu. Ya. Selanjutnya, setelah selesai semua, nanti yaitu jawaban LKS-nya diisi dan dikirimkan ke WA Boros melalui nomor HP Boros. Jadi nggak usah dikirim kemana-mana. Lalu kemudian
ada setiap kali kita pertemuan seperti ini, harus ada juga yaitu feedback kepada saya, sampai di mana kalian menguasai materi tersebut, dan bagaimana kalian menggunakan waktu kalian untuk meraih harapan cita-citanya. Maka tes selalu ada. Nah, setelah selesai itu, maka kamu tes. Jadi, dahulukan dulu, kau pelajari isi LKS ini, langsung kau pelajari isi, lalu kemudian setelah itu nanti akan saya kirimkan link tesnya. Ya, oke, terima kasih. Semoga kalian bisa melakukannya dengan baik, dan ingat, tetap semangat, raih cita-citamu. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa. Anak-anak, untuk pertemuan yang kemarin kalian kan sudah mempelajari teori tentang enzim, bagaimana komponennya, bagaimana sifatnya, bagaimana peranannya, cara kerjanya, tapi itu kan baru berdasar teori. Sekarang kita masuk ke prakteknya. Saya ingin mendemonstrasikan salah satu cara kerja enzim, kemudian kalian akan melakukan praktikum itu berdasar dengan variabel yang kalian inginkan dalam kelompok kalian masing-masing. Setiap kelompok jangan sama ya. Jadi tolong diperhatikan dulu untuk saya kali ini. Jadi bahan yang kalian perlukan ada H2O2, ada ekstrak hati, kemudian ada spiritus yang digunakan untuk pemanas bunsen nantinya. Salah satu yang ingin saya demonstrasikan di sini, tolong diperhatikan, nanti akan kalian pilih mana variabel manipulasi yang akan kalian jadikan kerja kelompok kalian. Misalnya ini adalah ekstrak hati sapi. Ya, ekstrak hati sapi di sini mengandung enzim katalase. Kemudian kita tetesi H2O2 ya, H2O2 karena di sini itu pekat. Jadi kita pakai beberapa tetes saja. Sebentar. Ini kita siapkan dulu. Ya, kita siapkan dulu pemanasnya. Nah, kemudian ini kita tetesi. 3 tetes saja. 1, 2, 3. Ya, nah kita teteskan. Nah kemudian segera kita tutup. Setelah ditetesi segera ditutup. Kalian perhatikan, ini timbul gelembung. Gelembung ini sebenarnya adalah hasil penguraian H2O2 menjadi H2O dan O2. Apakah benar ini mengandung O2? Kita menguji dengan bara. Jadi kita menyiapkan bara. Ya, kita menyiapkan bara, jangan apinya tapi baranya ya, baranya. Ini jangan dilepas dulu, nanti O2-nya lepas. Ya, O2-nya lepas. Nah, kamu perhatikan. Nah, bara ini menyala. Bara ini menyala. Artinya O2 yang ada di dalam sini. Dari mana O2? O2 dari penguraian H2O2 menjadi H2O dan O2. Siapa yang menguraikan? Enzim katalase yang ada di dalam ekstrak hati. Nah, tadi berapa yang saya berikan jumlah H2O2-nya? Itu adalah volume substrat. Berapa ekstrak hati yang kita pakai? Ini adalah volume enzim katalase. Kalian sudah memperhatikan tadi ekstrak hati sapi yang sudah saya beri H2O2. Sekarang coba dibandingkan dengan ekstrak hati ayam. Ya, saya perlakukan sama. Tadi volumenya sama.
Nah, untuk kamu bisa membandingkan, tentunya konsentrasi juga harus sama ya. Nah, ini tadi ekstrak hati sapi saya beri 3 tetes H2O2, ya kan? Sekarang saya akan mencoba dengan ekstrak hati ayam. Saya sudah berupaya membuat 2 macam ekstrak ini dengan konsentrasi yang sama. Nah, tapi sekarang coba kalian bandingkan hasilnya. Saya juga akan tetesi dengan 3 tetes. Tadi kan juga 3 tetes. Nah, ini saya akan berikan 3 tetes. 1, 2, 3. Nah, kemudian segera ditutup. Ya, segera ditutup. Kemudian kita siapkan lidi yang membara. Kita siapkan lidi yang membara. Kita memberikan bara ini untuk menguji bahwa gelembung ini mengandung O2. Ya, kalau mengandung O2 maka bara ini akan menyala. Dan kalian bandingkan dengan nyala yang tadi sama atau tidak. Ya, kita perhatikan. Nah, ada letupan nyala, kira-kira sama nggak dengan yang tadi? Nah, ini bisa kamu bandingkan, kemudian bisa kamu ambil contoh juga sebagai salah satu variabel manipulasi. Kamu boleh pakai ekstrak hati yang lain. Kamu boleh pakai konsentrasi yang berbeda dalam satu macam ekstrak hati misalnya. Ayo coba kamu eksplor lagi apa yang akan kalian pilih sebagai variabel manipulasinya. Hati-hati, ini berbahaya. Ini konsentrasi tinggi, kamu juga bisa mengubah-ubah konsentrasinya. Bagaimana caranya? Kalian diskusikan, karena kalian juga sudah mendapatkan teori itu di ilmu kimia. Oke, selamat bekerja. Sampai ketemu dan sukses.